Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menampilkan hasil proyek saya, yaitu proyek laundry pada tugas bahasa pemrograman 3. Pada aplikasi ini, yang pertama saya buka yaitu database-nya. Database yang saya buat namanya DB Laundry, mempunyai 5 buah field, yaitu ada field app info, ada 4 buah struktur, kemudian field tabel user, ada 4 buah struktur, kemudian tabel cucian, ada 8 buah struktur. Pada tabel pelanggan ada 5 buah struktur, kemudian pada tabel pengambilan ada 5 buah struktur. Baiklah, kita masuk ke aplikasi Netpin yang saya buat. Yang saya buat ini dengan nama laundry dengan nomor PP saya. Form yang pertama yaitu form dashboard atau menu utama. Ini adalah tampilan yang saya buat seperti ini. Saya menggunakan panel yang saya gunakan yaitu panel, ada label, kemudian ada scroll pen. Ini yang saya gunakan, yang di atas user, day, dan jam ini label, kemudian kalau yang ini saya tambahkan ikonnya. Ada juga namanya separator. Ini source yang saya buat. Kemudian untuk form login, ini tampilannya. Yang saya gunakan yaitu ada panel, kemudian ada label, ada namanya checkbox, dan tombol button. Ini shortcut-nya. Pada form pelanggan, tampilan yang saya buat seperti ini. Yaitu yang saya gunakan ada panel, kemudian button, kemudian combo box, ada scroll pen, ini adalah shortcut.
ID pelanggannya menjadi bertambah satu lagi, yaitu menjadi 2. Kemudian pada form pengambilan, sama dengan form pelanggan tadi, yang digunakan ada namanya panel, kemudian ada scroll pen, ada namanya label, ada namanya combo box. Seperti ini source code-nya. Saya juga buat nomor urut otomatisnya untuk form pengambilan, kemudian pada form cucian. Tampilannya sama seperti form pelanggan dan pengambilan tadi. Ada namanya panel, kemudian ada label, ada namanya button, kemudian combo box, dan scroll pen. Seperti ini source code-nya. Pada menu cucian ini saya juga membuat nomor urut otomatisnya. Kemudian pada form laporan, seperti ini tampilannya. Yang saya buat yaitu ada namanya panel, kemudian scroll pen, kayak gini tampilannya, source code-nya, tampilan source code-nya. Kemudian untuk form pencucian, gunanya yaitu untuk menambahkan data. Seperti ini shortcut-nya. Kemudian untuk yang editnya yaitu untuk mengedit data yang ada pada form cucian. Kemudian sama dengan form view pelanggan, yaitu untuk menambahkan data, sedangkan untuk yang pelanggan editnya untuk mengedit data. Kemudian ada namanya form splash yang saya buat. Ini saya tambahkan dengan splashnya kayak gini source code-nya. Untuk form dialog, ini sama dengan pemberitahuan atau J-option pen. Saya menambahkan dengan form dialog. Gini source code-nya. Kemudian pada form exit sama juga dengan form dialog tadi, yaitu sebagai pemberitahuan atau J-option pen. Yaitu yang saya gunakan ada panel dan button. Baiklah, saya jalankan aplikasinya.
kita cari yang ada pada menu cucian tadi. Kayak gini jadinya. Kemudian kita klik menu laporannya pada pelanggan. Kita mencetaknya berdasarkan kode pelanggan. Kenapa pas kita mengklik laporan itu kita buat kode pelanggannya untuk menu pelanggan seperti ini? Karena pada aplikasi NetBeans-nya untuk laporan pelanggan pelanggannya karena size-nya sudah saya rubah. Jadi seperti ini tampilannya. Untuk memperbesarnya juga bisa. Ini supaya lebih jelasnya. Kemudian untuk cucian sama juga seperti yang pelanggan tadi, size-nya sudah saya rubah, saya perbesar. Ya seperti inilah tampilannya. Baiklah, hanya itu yang saya presentasikan tentang project yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, nomor WP 17145. Kali ini saya akan menerangkan sebuah program yang berjudul Laundry. Nah, ini saya lihatkan dulu ya database-nya. Database-nya ada namanya DB Laundry 17145. Di dalam database ada 3 tabel ambil, tabel list, dan tabel user. Tabel ambil ada ID jual, tanggal, username, harga, quantity, total, bayar, dan kembalian. Di sini yang nomor 17145 ini nomor WP saya, harus diselingi dengan nomor WP. Di ID jual ini terdapat data tipe-nya adalah jar, tanggal, dan username, pacar, harga interior, dan sekian. Dan di sini ada di tabel list ada ID list, jenis pakaian, satuan, dan harga. Nomor user, di tabel user ada username, nama, password, email, last login. Berikut ini yang ada di database di Laundry yang kita buat, dan ini tabelnya dan ini field-fieldnya. Dan kita masuk ke programnya. Ini di programnya kita buat namanya Laundry 17145. Di satu program ini ada beberapa form, adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 form. Itu ada menu login, ada form menu, ada user, ada laporan, dan lain-lainnya. Pokoknya yang ini dia. Cara menjalankannya adalah kita ambil login. Ini desain login, kita ambil source, kita run. Ini user
Kita user yang coba kita lihat di database ini, user yang ada kita buat adalah kita pakai user A003 yang berpassword 2398. Coba kita lihat ya, karena user ini user yang baru saya buat, belum ada last loginnya ya. Kita coba loginkan sekarang. A003 password. Kita ambil login. Di sini ada 3 tombol master ya, master, transaksi, laporan. Sini di master ada 2 tombol dan di transaksi ada 1 dan laporan ada 2. Di tombol master kita coba dulu ya, input list harga. Kita input list harga. Di sini udah sampai list harga I008. Di I008 kita buat I009. I009 jenis pakaian baju dalam, satuannya AG, harga 10.000. Kita simpan. Ini dia di baju dalam. Kalau kita pengen menghapus, ini ambil hapus dan titik yes dan terhapus. Kita coba lihat data user ya, kita keluar ambil data user. Kalau kita mau nambah user ambil tambah. Terlebih dulu kita contohkan cara menghapus user. Klik ini, ambil hapus dan yes. Kalau kita mau update, klik tambah passwordnya misalnya ya, update. Tambah passwordnya. Kalau kita mau nambahkan, ditambah, ambil username A001, nama Fakih, password 223, email coba gmail.com. Kita simpan. Kita tambah. Belum diklik tambah tadi ya. Kita coba lagi ya, A001, nama Fakih 123, coba gmail.com. Kita ambil simpan. Ini dia. Sorry tadi belum kita ambil disimpan ya, kita belum kita tambahkan. Kita keluar, kita coba menu penjualan. Di penjualan kita buat di sini di database karena di listnya ada sampai 109. Kita buat 109 tadi yang masuk 109 ya, 109. Kita ambil data, kita ambil cari, kita ambil 09 yang masuk tadi, kita buat berapa, 4 misalnya, kita enter. Jadi kita ambil, klik ini, bayarnya berarti dia bayar, anggaplah dia bayar 5 2 MP. Dia bayar segini, dia enter dan enter. Ini kembaliannya, ini kembaliannya, dia klik simpan, data bersih simpan, berarti datanya sudah disimpan dan langsung ada fakturnya. Ini faktur yang telah dibuatnya. Kita tutup fakturnya, kita keluar, kembali ke programnya. Laporan, di menu laporan, laporan barang. Misalnya manajernya melihat laporan dari I02 sampai I09, langsung dia klik ini, so tunggu dulu ya, ada kesalahan bentar. Sampai I07 misalnya, I07. Ini I07. Ini laporannya, laporan list harga laundry. Sekian presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah melihat video saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Yolanda, nomor BP 17166. Di sini saya akan menjalankan proyek saya tentang laundry.
Tapi jangan jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamis dengan nomor PIN 11 Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan proyek laundry saya yang berbasis bahasa pemrograman Java untuk memenuhi nilai pada mata kuliah pemrograman 3 saya. Langsung saja kita buka.
uang yang kita perlukan untuk menjalankan program ini adalah pertama buka uang manager, lalu buka SQL. Untuk database-nya di sini nama database yang saya gunakan adalah db_laundry17 dengan 3 tabel, yaitu tabel login, tabel pesan, dan tabel update. Pada tabel login ada dua field, yaitu user dan password. User ini untuk login nantinya dengan masukkan ID usernya dan passwordnya. Pada tabel pesan ini pemilikinya adalah nomor antrian, nama, nomor telepon, alamat, jenis, jumlah, harga, dan tanggal. Jadi di tabel pesan ini nanti diisi pada saat pemesanan laundry pelanggan. Dan ada tabel ambil di sini adalah tabel yang diisi saat pengambilan laundry. Jadi isi dari tabel pesan akan otomatis berpindah ke tabel ambil, lalu tabel pesan yang tadinya akan hilang isinya, otomatis dihapus. Baiklah, isinya antara lain adalah nomor antrian, nama, nomor telepon, alamat, jenis, jumlah, harga, tanggal, total, bayar, dan kembali. Baiklah, langsung saja kita buka Java Nepit-nya. Nama project saya adalah project laundry _17 dengan package berikut. Kita mulai dengan loginnya. Di tabel di form login ini kita diharuskan memasukkan username dan password untuk login ke menu-nya. Kita masukkan username dan password. Di sini ada 2 button, login dan reset. Jika kita mengklik tombol reset, maka field username dan password tadi text box-nya akan kosong. Kita isi lagi. Lalu jika kita mengklik tombol login, maka akan keluar notif login berhasil. Lalu akan masuk ke menu. Pada menu ini ada 5 button, yaitu button pemesanan, data user, cetak laporan pembelian, dan cetak pembayaran. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu button ini. Pada button pemesanan di sini adalah form untuk pemesanan pelanggan pada saat memesan laundry. Pada pemesanan ini akan nantinya setelah kita mengklik tombol simpan, maka faktur dari pemesanan tadi akan langsung keluar. Lalu ada menu pengambilan. Pada menu pengambilan ini nantinya akan ada pembayaran, proses pembayarannya. Lalu jika pemesanannya, lalu jika pengambilannya sudah diisi, disimpan, maka isi dari tabel pemesanan tadinya akan dihapus secara otomatis pada tabel pengambilan. Lalu selanjutnya ada data user. Data user ini digunakan untuk manajemen data user yang nantinya digunakan pada saat ujian. Lalu ada tombol button cetak laporan pembelian. Di sini adalah button untuk mencetak pemesanan tadi yang sebelum dilakukan pengambilan atau pembayaran. Ada juga button dari cetak laporan pembayaran. Di sini adalah proses pencetakan dari pengambilan. Jadi di sini adalah laporan transaksi yang sudah selesai dilakukan. Baiklah, kita mulai dari button pemesanan. Jika kita mengklik tombol pemesanan, maka akan keluar form pelanggan. Kita klik, kita tulis nomor antriannya N01 dengan jenis selimut jumlah 1. Di sini ada 2 jenis yang saya buat, yaitu selimut dan pakaian. Jenis selimut kita hitung harganya, satu selimut adalah 5.000.
Jika kita buat 2, maka di sini 2 kali 5.000, jadi hasilnya adalah 10.000. Satu set 5.000 per kilogram. Kita input nama. Kalau kita menginput nomor pada nama, akan keluar notif, masukkan huruf saja. Jika kita tulis nama, baru bisa. Lalu kita masukkan nomor telepon, lalu alamat. Di sini juga ada tombol reset yang nantinya akan menghapus semua field yang kita isikan tadi, semua text box-nya. Kita ulang lagi. Kita klik tombol simpan. Jika kita klik tombol simpan, akan keluar message berhasil menyimpan data. Lalu juga akan keluar faktur dari pemesanannya yang nantinya bisa diberikan kepada pemesan tadi. Baik, kita close. Lalu jika kita menginputkan data lotre lagi dengan jenis pakaian, maka harganya adalah 3.000 per kilogram. Jika kita pesan, jika pelanggannya memesan 2 kilogram, berarti 2 kali 3.000 jadi 6.000. Kita masukkan namanya. Di sini ada button hapus yang digunakan untuk menghapus isi data yang sudah kita simpan tadi. Baik. Dan hapus tadi. Kita coba tambahkan lagi datanya yang tadi. Baiklah, kita lihat ke menu pengambilan. Pada menu pengambilan ini nantinya akan mencatat transaksi yang sudah dibayar. Langsung saja kita klik untuk menemukan dokumen. Baik, di sini ada tombol dari menu pengambilan. Antara lain adalah tombol selesai, button selesai yang nantinya untuk memindahkan pesanan yang tadi pesan jika sudah dibayar ke tampilan pesan lunas. Jadi kita klik yang akan dilunasi, misalnya pada N002, nomor antrian N002. Di sini setelah keluar langsung muncul field yang kita simpan tadi. Nomor antrian 2, nama pelanggan tadi, nomor telepon, alamatnya, jenis pakaiannya, jumlahnya, harga, dan tanggalnya. Lalu kita inputkan berapa total pembayaran dari pelanggan. Misalnya total pembayaran dari pelanggan tadi adalah 10.000. Jika uangnya kurang, di bawah 6.000, maka
pada teks kembaliannya akan tertulis uang kurang. Jika pelanggan memberikan uang yang mencukupi, misalnya 10.000, maka kembaliannya langsung keluar 4.000 dan mampir uang kurang tadi akan berubah. Langsung saja kita klik tombol selesai. Jika klik tombol selesai, maka akan keluar message berhasil dan tampilan dari tampil data pesanan tadi akan hilang, lalu berpindah ke bawah ke tampilan pesan lunas. Lalu akan keluar faktur dari pembayaran ini. Faktur pembayaran ini nantinya akan diberikan kepada pemesan tadi sebagai bukti untuk bahwa pemesanannya sudah lunas. Kita close dulu, lalu kita keluar dulu kembali. Oke, di sini ada button form user untuk menambahkan data usernya. Dengan mengklik tombol tambah, kita dapat mengisikan username, misalnya user atau kasir dengan password 123. Baiklah, kita simpan dulu. Sudah tersimpan yang tadinya, nantinya ini bisa digunakan untuk login. Di sini juga ada tombol hapus untuk menghapusnya. Lalu ada tombol update. Kita coba update adminnya, password 1234. Oke, sudah bisa. Di sini juga ada field cari data untuk mencari username-nya. Itu saja yang dari form user. Kita kembali dan mencoba kepada menu lainnya, yaitu cetak laporan pembelian. Jika kita mencetak laporan pembelian, akan keluar form carinya. Di sini kita mencarinya dengan parameter tanggal awal dan tanggal akhir. Kita buat dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Lalu kita buka reportnya. Di sini kita akan melihat laporan dari pemesanan laundry yang belum dibayar tadi. Yang tadinya saya sengaja menyimpan 2 buah, yang satu untuk pemesanannya untuk dibayar, yang satu lagi belum dibayar supaya tampil. Saya sekian pada cetak laporan pembelian. Kita keluar dulu, lalu membuka cetak laporan pembayaran. Pada cetak laporan pembayaran, kita juga menggunakan parameter tanggal awal dan tanggal akhir. Untuk menyampaikannya, kita buka show report. Ini adalah laporan dari semua data-data yang sudah lunas pada bulan tadi dengan parameter. Jadi parameter yang saya inginkan adalah tanggal 1 bulan 2021 sampai tanggal 31 bulan 2021. Oke, kita close dulu. Baiklah, saya rasa cuma itu saja presentasi video saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.